Tahukah kamu bahwa 99% pemula salah memahami pembelajaran bab 1 Minano Nihongo 1? Banyak pemula hafal materi dan kosakatanya, tapi tidak paham makna dan penggunaannya loh. Jadi, di video ini ayo kita bahas materi yang ada di bab 1 sampai tuntas. Bukan hanya sekedar terjemahan buku. Jadi, kalau kamu ingin belajar bahasa Jepang dengan cara yang benar, maka simak video ini sampai tuntas ya. Saya Ben Sensei, dan ini go-nihongo.id. Oke minasan, di bab ini kita akan membahas apa itu kalimat positif dan struktur kalimat dalam bahasa Jepang. Di dalam bahasa Indonesia, kita biasa menggunakan dan memahami struktur kalimat seperti berikut. Subjek, predikat, objek, keterangan, atau disingkat jadi SPOK. Tetapi, di dalam bahasa Jepang, struktur kalimatnya berbeda dengan struktur kalimat bahasa Indonesia ya. Di dalam bahasa Jepang, struktur kalimatnya menjadi subjek, keterangan, objek, dan predikat. Atau disingkat menjadi SKOP ya. Nah, sekarang kita akan membahas dulu apa itu subjek, objek, keterangan, dan predikat. Sensei yakin banyak juga dari kalian yang masih bingung dengan kata tersebut. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Apa itu subjek? Subjek adalah inti atau pokok dari sebuah kalimat. Ia merujuk pada pelaku, benda, atau hal yang ingin dibicarakan dalam kalimat. Subjek biasanya terletak pada awal kalimat, dan dalam bahasa Jepang, subjek biasanya diikuti oleh partikel wa atau ga ya. Contoh kalimatnya, adik sedang tidur. Nah, minasang, subjek di dalam kalimat tersebut yaitu adik sebagai pelaku ya. Selanjutnya, apa itu objek? Objek adalah benda yang dikenai atau diberi tindakan oleh si pelaku. Dan dalam bahasa Jepang, objek biasanya diikuti oleh partikel o ya. Kemudian, apa itu keterangan? Keterangan yaitu memberikan informasi tambahan atau informasi lebih detail di dalam suatu kalimat seperti kapan, di mana, bagaimana, atau kenapa peristiwa tersebut terjadi. Atau seperti keterangan tempat, waktu, cara, dan lain-lain. Seperti objek, keterangan juga memiliki partikel penanda sesuai dengan keterangannya masing-masing ya, minasang. Oke, dan yang terakhir yaitu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan tindakan, keadaan, atau sifat dari subjek. Predikat biasanya kata kerja, kata sifat, atau kata benda seperti profesi dan keadaan ya, minasang. Oh iya, minasang, perlu diketahui bahwa di dalam kalimat bahasa Jepang itu terdiri dari kata-kata seperti kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Hari ini, di video ini, kita akan membahas dulu apa itu kata benda. Kata benda adalah jenis kata yang merujuk pada orang, tempat, benda, hewan, ide, atau konsep. Seperti gakko yang artinya sekolah, neko yang artinya kucing, otokonoko yang artinya anak laki-laki, dan Fujisang artinya gunung Fuji. Semua ini adalah kata benda ya minasang. Jika minasang sudah paham tentang kata benda, materi selanjutnya Sensei akan membahas kalimat positif dalam bahasa Jepang. Bunpo-nya yaitu kata benda 1, partikel wa, kata benda 2, des. Kalimat positif dalam bahasa Jepang diakhiri dengan des apabila kata terakhirnya kata benda ya. Dan des tidak hanya menandakan bahwa kalimat tersebut positif, tetapi menandakan tingkat kesopanan dalam berbicara menggunakan bahasa Jepang. Biasanya digunakan oleh bawahan ke atasan atau digunakan dalam keadaan formal dan profesional. Contoh kalimat untuk bunpo ini yaitu watashi wa kyoshi desu, yang artinya saya adalah guru. Nah, di sini bentuk kalimatnya positif dan sopan ya, minasang.
karena akhiran kalimatnya menggunakan des. Jika ada kalimat positif, maka ada juga kalimat negatif. Kalimat negatif dalam bahasa Jepang biasanya akhiran kata untuk kata benda diakhiri dengan ja arimaseng atau dewa arimaseng yang artinya bukan atau tidak ya Mina. Jika tadi di contoh kalimat positif saya adalah guru, maka jika kita ingin bilang Anda bukan guru, kalimat bahasa Jepangnya menjadi anatawa senseija arimaseng atau anatawa sensei dewa arimaseng. Jadi jangan sampai ketuker ya minasang. Oke minasang, bunpo selanjutnya yaitu partikel mo yang artinya juga. Fungsi dari bunpo ini yaitu jika kalimat kedua memiliki keterangan atau predikat yang sama dengan kalimat pertama. Dan bunponya yaitu kata benda satu mo, kata benda dua des. Contoh kalimat bahasa Jepangnya yaitu kalimat kesatunya ya, watashi wa isha desu. Artinya, saya adalah dokter. Oke, dan kalimat keduanya, ano hito mo isa desu. Artinya, orang itu juga dokter. Di sini, kita bisa melihat bahwa keterangan atau predikat kalimat kedua sama dengan kalimat kesatu, yaitu sama-sama seorang dokter profesinya. Minasang bisa paham kan penggunaan dan cara buatnya? Oke minasang, selanjutnya kita akan membahas materi kata tanya dalam bahasa Jepang. Kalimat tanya dalam bahasa Jepang biasanya sering diakhiri dengan huruf K di akhir kalimatnya dan diletakkan setelah des menjadi desu ka? Dan K di sini artinya apakah. Contohnya, ano hito wa kaisain desu ka? Yang artinya apakah orang itu karyawan perusahaan? Dan untuk menjawabnya, ada dua jawaban. Jika jawabannya sesuai atau benar, maka jawablah dengan kalimat positif dan diikuti kata hai di awal kalimatnya. Contohnya, hai kaisain desu. Oke, yang artinya, iya betul, karyawan perusahaan. Dan apabila jawabannya tidak sesuai atau salah, maka jawablah dengan menggunakan pola kalimat negatif dan diikuti kata iye di awalnya. Contohnya, iye kaisain ja arimaseng atau iye kaisain dewa arimaseng, yang artinya sama-sama saja yaitu bukan karyawan perusahaan. Dan pola ini adalah pola jenis pertanyaan kakunin, atau hanya mengkonfirmasi saja benar atau salahnya pertanyaan tersebut. Oke, dan harus minasang perhatikan untuk nada penggunaan K ini agak sedikit naik ya, jangan terlalu datar atau melandai. Oke. Hai minasang, sekarang Sensei akan bahas materi terakhir di bab ini, yaitu menggabungkan dua kata benda menggunakan partikel no. Di dalam bahasa Jepang, jika kita ingin menggabungkan dua kata benda atau lebih menjadi satu kata benda baru, yaitu menggunakan partikel no. Partikel no di sini fungsinya menjelaskan lebih detail lagi tentang kata benda dua. Pola kalimatnya seperti ini. Kata benda satu no, kata benda dua. Contohnya, Fuji Daigaku no Gakusei, yang artinya mahasiswa Universitas Fuji. Informasi di sini menjadi lebih lengkap dan jelas dan menjadi kata benda yang baru. Jika sebelumnya kata benda satu itu Fuji Daigaku, yang artinya Universitas Fuji, yaitu hanya menunjukkan sebuah tempat belajar. Dan kata benda duanya yaitu Gakusei, yang artinya hanya mahasiswa, yang menunjukkan
sebuah profesi seseorang. Maka, jika kedua kata benda tersebut digabung, maka akan menjadi satu kata benda dengan keterangan yang baru, yang lebih jelas, yaitu mahasiswa Universitas Fuji. Oke, paham ya minasang? Di sini untuk partikel no ini itu tidak ada artinya, hanya menjelaskan kata benda dua menjadi lebih jelas lagi atau lebih detail lagi. Oke. Hai minasang, seperti biasa, nantinya Sensei akan memberikan kalian soal latihan di bagian terakhir video pembahasan untuk minasang berlatih dan mengecek seberapa paham minasang dengan materi yang sudah Sensei jelaskan di bagian sebelumnya. Di video soal tersebut, Sensei sudah tuliskan keterangan cara mengerjakannya ya. Jadi, minasang coba pahami, kemudian jawab di kolom komentar dengan jawaban yang benar ya. Nanti jawaban yang benarnya akan Sensei beritahu di video pembahasan selanjutnya ya.